Kembali di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan sedikit kajian kita pada malam hari ini, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita akan melanjutkannya. Wa qauluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wal falahu wal fawzu bi sa'adatid dunya wal akhir. Ya, ini melanjutkan ayat yang kemarin kita bahas, ya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada dari kalian sebuah umat, sebuah golongan yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada atau menyuruh untuk melakukan suatu yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau menahan kawannya untuk tidak melakukan sebuah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah di sini, wal falahu, yang disebut atau dimaksud dengan keberuntungan adalah wal fauzu bi sa'adatid dunya wal akhirah, adalah menang atau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya. Jadi hal itu atau kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal amru, kemudian di sini beliau melanjutkan dengan membahas apa itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min a'dhami sya'airiddin, merupakan salah satu syiar agama yang paling besar. Wa aqwa da'aimil Islam, dan merupakan penopang, ya, atau landasan Islam yang paling kuat. Wa ahammil wadhaifi 'alal muslimin, merupakan tugas yang paling penting untuk setiap muslim, ya. Jadi untuk setiap, bukan cuman yang kalau kita bilang profesinya adalah dai, tapi tidak, itu untuk semua, ya. Baik yang kita sebut dia itu dai maupun yang bukan dai, baik dia kerjanya di masjid ataupun yang di luar masjid, semuanya itu wajib untuk melakukan ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Wabihima, dengan menjalankan keduanya itu, yakni amar ma'ruf nahi mungkar, kiwamil amri wa salahi sya'ni kullih, akan menyebabkan segala perkara umat itu akan menjadi lancar, ya, menjadi baik. Karena kita saling menegur, tentu akan ada proses ketika kita salah kemudian kita dibenarkan, akan, kalau begitu terus kita akan menjadi pastinya semakin lebih baik, ya. Wa bi ihmalihima, dan ketika kita melalaikan atau tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, tata'attalil hukuk, maka hak-hak, ya, hak-hak kita sebagai muslim itu atau hak-hak agama akan hilang, ya, akan gugur. Watut adal hudud, ya, akan runtuh batasan-batasan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan runtuh karena sebab kita tidak melaksanakannya. Akibatnya akan wayukhfil haq wa yadhharul batil, maka hak atau kebenaran itu akan tidak tampak, akan tersembunyi. Kemudian yang muncul ketika hak atau kebenaran itu sudah tersembunyi adalah kebatilan, ya. Jadi karena dampak kita tidak melakukan amar ma'ruf, akhirnya yang hak itu tersembunyi, yang batilnya akan nampak. Kemudian apa sih itu amar ma'ruf? Ma'ruf itu apa? Ma'ruf, ya, adalah ibaratun, merupakan sebuah ibarat atau sebuah ucapan kata, an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi, yang Allah perintahkan kita untuk kita laksanakan, untuk kita kerjaan. Wa habba min ibadihil qiyamu bih,
Kemudian Allah senang ketika hambanya melaksanakan hal itu. Ya, itu namanya ma'ruf. Ketika kita menjalankan sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu namanya kita melakukan sebuah hal yang ma'ruf. Ketika kita memerintahkan orang untuk sholat, berarti kita sudah memerintahkan untuk ma'ruf, ya. Amar ma'ruf di situ sudah terlaksanakan. Wal mungkar, kemudian mungkar itu adalah kebalikannya. Kullu syai'in karihallahu fi'lahu wa habba min ibadihi tarkahu. Segala sesuatu yang Allah benci, kemudian Allah tidak suka ketika hambanya melakukan perkara-perkara tersebut, itu namanya mungkar, ya. Kebalikannya yang dari tadi, ketika kita meninggalkan sholat, kemudian tidak puasa dan lain sebagainya, itu merupakan perbuatan mungkar. Nah, ketika kita melihat ada orang yang melakukan itu, kita harus melarangnya, ya, mencegahnya perbuatan itu. Kemudian kita sudah melaksanakan yang namanya nahi mungkar. Ya. Wal qiyamu bidzalika, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu la budda minhu, itu harus dilakukan. Wala rukhsah fi tarkihi, tidak ada alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi tidak ada sama sekali alasan, tidak ada pengecualian, semuanya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Tentu saja ini tidak bisa sembarangan, ya. Kita lihat ada orang buat tidak mau sholat misalnya, langsung pukul gitu, tidak bisa, ya. Tentu saja ini untuk orang yang memang ada di bawahnya kita kuasa, ada kita punya kuasa atas mereka. Contoh siapa? Anak-anak, ya. Anak-anak kita sendiri, istri kita, keluarga, ya, karyawan, itu kita punya hak untuk memaksa, ya, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian fa in lam yastati fa bilisani, ketika tidak bisa pakai tangan, pakai mulut, ya. Ucapan dengan baik-baik, kasih tahu. Ketika tidak bisa juga, fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau sudah tidak bisa pakai tangan, tidak bisa pakai lisan, setidaknya minimalnya itu kita ingkari dengan hati, ya. Jangan sampai kita sudah tidak bisa paksa pakai tangan, tidak bisa katakan dengan mulut, hati kita itu tidak mengingkari apa yang dia lakukan, ya. Itu bahaya buat siapa? Buat kita, ya. Ini ada bahasan lanjutannya. Wadzalika adaful iman, karena yang seperti itu adalah selemah-lemahnya iman, ya. Jadi mengingkari dengan hati itu, wa fi riwayatin ukhra wa laisa wara'a dzalika ya'nil inkar biqalbi minal imani mithqala dzarrah. Ketika seseorang tidak mengingkari dengan hati, itu laisa minal imani mithqala dzarrah. Tidak ada iman di hatinya walaupun sekecil biji atom, ya. Jadi beruntunglah bagi kita yang masih ada rasa. Ketika melihat orang melakukan maksiat, kita masih ada rasa tidak senang, masih mengingkari, itu beruntunglah Anda. Maka Anda itu masih punya iman di hati. Tapi hati-hati bagi yang sudah sudah biasa, artinya di hatinya tidak ada keresahan, tidak ada rasa mengingkari ketika orang melakukan sebuah kemungkaran, maka itu hati-hati, bisa jadi di hatinya itu sudah tidak ada iman ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghiruna wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, ya. Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi mereka yang lebih kecil dan tidak menghormati orang-orang yang lebih besar, wa ya'mur bil ma'ruf, kemudian memerintah kepada hal yang ma'ruf, yang baik seperti yang dijelaskan tadi, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wasalam, di hadis yang lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang mana jiwaku itu ada dalam genggamannya,
la ta'murunna bil ma'ruf, la ta'murunna, kalian hendaknya harus memerintahkan untuk melakukan hal yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wala ta'khudunna 'ala yadidh zalimi, hendaknya kalian mencegah atau menghentikan orang-orang berbuat zalim, aw la yab'atsanallahu 'alaikum iqaban min indih, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengutus ya sebuah iqab, sebuah hukuman. Jadi ini merupakan sebuah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika hendaknya Rasulullah memperingatkan kita harus membuat amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak hati-hati, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan turun ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yumlil wala yuhmil ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengulur-ngulur tapi tidak lupa, tidak lalai. Jadi Allah biarkan kadang kita berbuat maksiat terus-menerus, tapi itu Allah tidak lupa, pasti itu akan ada balasannya ya. Jangan dikira tidak ada balasan dari apapun yang kita lakukan, semuanya itu akan ada hisabnya ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, di hadis yang lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habat ummati an taqula lidzalim ya zalim faqad tuwdi'a minha wa ma'na dzalika faqad dzaba khairaha wa dana halakaha." Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku itu sudah takut untuk berkata kepada orang yang zalim, "Wahai kamu orang zalim," ya. Jadi ketika misalnya ada maling, kita takut bilang, "Hei maling." Ya, kayak gitu contohnya itu, faqad tuwdi'a minha, kata Rasulullah. Sudah tidak ada lagi kebaikan dan kehancuran itu pasti bakal mendekat. Artinya apa? Ketika kita sudah tidak berani, sudah takut untuk mengatakan orang yang berbuat kemungkaran itu dia itu sebagai orang yang berbuat kemungkaran, maka sudah dekat ya kehancuran, kebaikannya sudah hilang. Jadi ini sama kayak kasus yang kemarin itu yang ramai tentang menyebut pelacur itu kan. Itu Gus Baha, saya teringat ketika baca di sini, teringat tuh Gus Baha bilang juga seperti ini. Ya, bahaya ketika kita sudah, kalau misalnya dia memang pencuri, ya sudah katakan pencuri, jangan katakan membuat suatu bahasa untuk meringankan perbuatannya dia itu ya. Jadi misalnya pencuri dibilang gitu. Kayak Peter Pan atau apa itu yang curi buat dikasih ke orang miskin itu. Pokoknya Robin Hood. Ya, tidak boleh buat sebuah istilah yang meringankan perbuatannya dia ya. Kalau memang pelacur ya sudah sebutkan pelacur. Kalau memang maling ya katakan maling ya, seperti itu intinya. Ya. Terus terakhir, mumpung kesempatan ya, ada tahlil begini, saya ingin kasih saran aja sebenarnya tentang ketika menulis nama-nama untuk didoakan untuk arwah itu kan. Saya lihat kalau di Waingap ini terlalu panjang, artinya disebutkan satu-satu ya. Enaknya itu disebutkan langsung satu kakak. Misalnya kalau contoh di kita ini Habib Hamid ya, kita punya kakek itu, terus langsung istrinya itu kita punya nenek Khadijah namanya, terus langsung sama anak-anaknya, contoh Habib Hamid wa zaujatu Khadijah wa abna'u Muhsin wa Ali wa Muhammad, anak-anaknya yang sudah meninggal. Jadi tidak perlu kita satu nama Amatikal Fakiroh sebut namanya, Amatikal Fakiroh sebut nama. Jadi kepanjangan, nanti kasihan imamnya juga yang pimpin ini, sampai ngos-ngosan kadang, apalagi orang tua kan, baca saja kadang tidak kelihatan tuh, kasihan. Jadi langsung buat satu kakak per kakak, begitu lebih enak. Jadi ya itu aja, satu garis. Jadi langsung bapak, istri, anak-anak, langsung kayak gitu. Kalau tidak langsung wabna'u, wabanatu, wazwaju, wadzurriyatu, langsung selesai. Ya, mungkin sekian. Kita buka sesi tanya jawab ya. Pada ingin bertanya, kami persilahkan.